Jika urusanmu benar baik kepada Allah dan engkau mencintai Nabi, lanjutkan tasyahudmu. Inilah pembersih hati yang kami hadirkan saat ini. Lanjutkan tasyahudmu. Seorang tidak cukup baik kepada Allah lalu baik kepada Nabi Muhammad, akan tapi orang baru dianggap benar dan diterima oleh Allah kalau dia baik dengan umat Nabi Muhammad. Bersolawat kepada Rasulullah. Kemudian kita lanjutkan. Maka yang perlu kita bangun adalah kecintaan kita kepada baginda Nabi dengan membaca sejarah Nabi, termasuk mengadakan acara agung Isra Mi'raj ini untuk menumbuhkan kecintaan, memperbanyak salawat, membaca kisah Nabi SAW, dan sampai kita benar-benar mencintai Nabi. Akan tapi apakah sudah cukup? Apakah sudah cukup jika seorang hamba rajin sholat malam, rajin berpuasa, membaca la ilaha illallah puluhan ribu kali, solawatnya pun ribuan kali? Apakah sudah cukup? Belum cukup. Jika urusanmu benar baik kepada Allah dan engkau mencintai Nabi, lanjutkan tasyahudmu. Inilah pembersih hati yang kami hadirkan saat ini. Lanjutkan tasyahudmu. Seorang tidak cukup baik kepada Allah lalu baik kepada Nabi Muhammad, akan tapi orang baru dianggap benar dan diterima oleh Allah kalau dia baik dengan umat Nabi Muhammad. Seketika itu seorang hamba dalam solat mengucapkan tasyahud, assalamu alaina. Cuman kadang kita tidak sadar maknanya. Maka keluar dari solat pun kita masih mencaci saudara kita, kita mengolok saudara kita. Padahal waktu kita mengucapkan assalamu alaina, kita membersihkan hati. Yang makna assalamu alaina adalah, ya Allah, berikan kesejahteraan, keselamatan kepada kami semua tanpa terkecuali. Maka ini ilmu membersihkan hati yang kami sampaikan tadi. Ilmu memangkas benci kepada seseorang, dendam kepada umat Nabi, dengki kepada umat Nabi, kita pangkas. Sebab saat kita mengucapkan assalamu alaina tanpa perkecualian, kalaupun kita marah kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada pakcik kita, gak akan kita bawa dalam solat lalu kita mengucapkan begini, assalamu alaina, ya Allah berikan keselamatan kepada kami kecuali pakcikku itu yang kurang ajar, yang berbuat salah. Tak ada. Akan tapi kita mendoakan dengan kebaikan, dan itu pembersih hati yang akan kita perlebar syarahnya pada kesempatan ini. Mendoakan orang yang beriman, mendoakan umat Nabi. Kalau anda ingat dia jahat kepada anda, dia menyakiti anda, katailah dia adalah orang yang pernah ditangisin Nabi. Nabi setiap malam menangisi itu umat Nabi Muhammad. Maka jangan dendam kepada umat Nabi Muhammad. Jangan dengki. Kalau dendam ada di dalam hati kita, dengki pun ada. Akan tetapi kehebatan kita adalah di saat kita bisa memerangi kebencian tersebut, memerangi dendam. Jangan ada yang berkata aku tidak punya dendam. Anda bukan malaikat, Anda bukan Nabi. Jangan Anda berkata aku tak punya dengki. Anda bukan malaikat, Anda bukan Nabi. Akan tapi Allah beri kepada kita hawa nafsu agar kita perangi, lalu kita berjaya di atas hawa nafsu kita, menjadi punya pangkat tinggi. Kalau tak ada perjuangan, tak ada pahala. Kalau tak ada perjuangan, tak ada pangkat tinggi. Akan kita marah kepada seseorang, kita dendam, oh dia pinjam uang tak balik-balik, tak dikembalikan, oh dia mencaciku, dia menfitnahku. Akan tapi waktu assalamu alaina semakin khusyuk, assalamu alaina, ya Allah berikan segala kebaikan untuk kami, termasuk itu ya Allah yang menyakitiku, ya Allah yang memfitnahku, ya Allah yang menggoncengku, ya Allah. Kalau kita sadar mana ini, apa yang terjadi pada kita, akan bersih hati. Dan kita harus paham makna ini. Urusan solat kepada Allah, akan tapi penekanannya adalah urusan dengan manusia. Dengan manusia, sesama manusia. Sampai di saat kita hendak keluar dari solat. Coba kita cermati. Di saat kita hendak keluar dari solat, kan banyak zikir dari Allah dan Rasulnya. Zikir banyak, ada la haula wala quwata illa billah, ada subhanallah, ada la ilaha illallah, ada astagfirullah. Akan tapi ternyata di saat seorang hamba hendak keluar dari solat, dia mengucapkan kalimat bukan la ilallah, bukan subhanallah, akan tapi pengulangan, pengukuhan yang kedua kali, makna sambung hati dengan umat Nabi Muhammad. Seketika seorang hamba waktu keluar dari solat, dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Maknanya apa? Mengulang kembali, ya Allah
Aku punya masalah dengan tetanggaku. Aku punya masalah dengan dia. Akan tapi ya Allah, aku saat ini menghadap kepadamu. Aku tidak ingin keluar dari salat bermusuhan lagi dengan dia. Maka aku akan mulai urusanku dengan sesamaku ya Allah. Assalamualaikum ya Allah, berikan segala keselamatan, segala kebaikan untuk hambamu yang ada di penjuru dunia belahan sana ya Allah, yang penjuru dunia belahan sana ya Allah. Ini makna yang perlu kita hadirkan. Assalam 2 kali diungkap. Bahkan waktu keluar pun salamnya nggak boleh ada yang terlewatkan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Jangan sisakan sedikit pun, jangan sisakan satu pun untuk menjadi orang yang kita dengki di hati kita, yang kita benci.